Selamat pagi, halo Sobat Kuliah Home Channel. Saya Dr. Dharma Hartawan. Hari ini kita akan membedah buku saya yang merupakan sebuah buku ajar yang merupakan kolaborasi antara saya sendiri dengan Dr. Rana Agung Ngurah Oko Suryadinata dari Universitas Pendidikan Nasional dan Ibu Sri Kasih dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma. Referensi buku ajar ini adalah disertasi saya yang berjudul Ketahanan Ekonomi Berpola Budaya, Studi Kasus Masyarakat Bali Age di Desa Pedawo, Kabupaten Buleleng. Buku ajar ini diterbitkan oleh penerbit Nila Cakra yang ada di Denpasar bulan April tahun 2023. Ya, kalau Anda berkenan bisa Anda search saja di situs daripada Nila Cakra atau di Google Playbook. Di sana sudah diinformasikan tentang buku ajar yang berjudul Ekonomi Budaya ini. Secara umum, buku ajar ini ditulis dengan gambar-gambar karikatur. Ini merupakan sebuah pemikiran alternatif di tengah kejenuhan mahasiswa, kejenuhan masyarakat membaca buku-buku yang berisi teks 100%. Mudah-mudahan cara penyajian buku ini menjadi lebih menarik. Pertanyaan dasarnya begini, mengapa budaya dipakai sebuah dasar dalam konteks ilmu ekonomi itu sendiri? Karena budaya merupakan cermin dari diri kita sendiri dan refleksi di mana kita lahir, hidup, dan bermukim. Artinya kita tidak mau kita sebagai insan yang tinggal anggaplah di belahan dunia bagian timur, kita tidak mau kita tercerabut dari akar budaya kita sendiri. Pemikiran idealnya begitu. Di sisi yang lain, buku ini merupakan jembatan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Secara ilmu pengetahuan, penghubung antara ekonomi makro dan ekonomi mikro itu disebut sebagai ekonomi meso. Ekonomi meso itulah memberikan celah mengapa ekonomi budaya ini kita rilis. Tentu banyak contohnya seperti ekonomi Hindu, ekonomi Islam, ekonomi inklusi seperti itu. Mengapa kita sebagai dosen, sebagai intelektual, kepingin mengangkat budaya sebagai instrumen ekonomi. Mengapa? Karena kita sangat lekat dan mengakar dengan budaya itu sendiri. Harapan dasar daripada buku ini adalah memberikan sumbangsih kepada batang tubuh ilmu pengetahuan ekonomi itu sendiri. Pertanyaan dasarnya atau pertanyaan fundamentalnya bisa ditambahkan seperti ini. Mengapa Desa Bali Age dalam hal ini Bali seperti itu? Ya, Bali sudah terkenal di seantero dunia. Tentu sudah berbagai cerita mengapa Bali itu bisa dikenal dan bisa dikenang dari dulu hingga kini. Tentu tidak lepas dari historis yang ada. Saya akan ulangi. Historisnya cukup menarik. Saya akan buat lebih menarik lagi historisnya. Ceritanya begini, saya akan hubungkan perkembangan dunia internasional, terutama ilmu ekonomi, dikaitkan dengan Bali itu sendiri. Dulu, pasca ditemukannya kompas, mesiu, dan mesin uap, teman-teman di daratan Eropa ya sangat percaya bahwa 3 temuan itu akan menghidupkan yang namanya
industri. Mereka percaya bahwa industri akan membawa surga ke bumi. Itu di era-era tahun awal 1900-an lah. Akibat daripada itu, produksi barang diproduksi secara besar-besaran. Ya, kerakusan diproduksi. Ya, mengabaikan faktor-faktor lingkungan. Eksploitasi alam terjadi. Eksploitasi sumber tenaga kerja juga terjadi. Apa efeknya? Efeknya adalah barang menumpuk, tidak mampu diserap oleh pasar. Di tahun 1920-an hingga 1930-an, akibat barang yang menumpuk itu, krisis ekonomi terjadi. Pengangguran begitu banyak, kecemasan akan hidup yang lebih baik semakin jauh. Surga yang diidam-idamkan tidak kunjung tiba, malahan neraka yang diproduksi. Akibat kecemasan dan kekhawatiran itu timbul pemikiran-pemikiran alternatif untuk menemukan suatu daerah, suatu tempat yang belum terjamah oleh tangan-tangan kotor industrialisasi. Kira-kira seperti itu ya. Dengan pemikiran itu akhirnya pencarian pun dimulai di seluruh dunia. Suatu daerah itu dicari. Suatu hari mereka tiba di daratan Afrika. Daratan yang begitu luas, ya kehidupan yang begitu liar, namun penduduknya masih primitif di era-era itu. Mereka tidak menganggap ini sebuah surga yang diidam-idamkan. Jauh dari harapan akan sesuatu yang lebih baik. Akhirnya pencarian pun dilanjutkan. Cepat cerita, mereka tiba di Haiti, suatu daerah yang alamnya begitu indah. Ada sun di sana, ada sea di sana, dan ada seks di sana. Tapi ada sesuatu yang hampa di sana yang tidak ditemukan. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak mengakar. Dengan pemikiran itu akhirnya pencarian pun dilanjutkan kembali. Suatu hari mereka tiba di timur Pulau Jawa, Pulau Bali maksudnya. Mereka tersenyum melihat kehidupan masyarakat di sana, di mana nilai-nilai kebenaran, agama, nilai-nilai alam, nilai-nilai natural sangat menyatu dengan kehidupan masyarakatnya. Ya. Dengan pola produksi dan pola kehidupan seperti itu, akhirnya mereka sangat tertarik. Akhirnya mereka membuat buku yang berjudul Bali, yang hanya berisi kehidupan orang Bali saat itu. Ya, kehidupan yang begitu otentik, kehidupan yang begitu magis, kehidupan yang begitu religius. Dari pagi menjelang malam, ya dari baru lahir sampai kematian, budaya begitu lekat. Bagaimana budaya disematkan dan disisipkan dalam memanfaatkan sumber daya. Intinya seperti itu. Ya. Akhirnya mereka sepakat sesuatu yang perawan sudah ditemukan, jauh dari tangan-tangan kotor kapitalisme. Oleh sebab itu, Bali dilabelkan dengan slogan The Last Paradise in the World. Surga terakhir yang ada di dunia. Apa artinya? Artinya budaya begitu mengakar, begitu mendalam, begitu menjulur dan begitu menjalar di dalam memanfaatkan sumber daya, di dalam menggerakkan sumber-sumber ekonomi. Bagaimana ekonomi itu ya digerakkan oleh budaya itu sendiri. Nah, dalam buku ini, dalam buku ekonomi budaya yang saya rilis ini dengan dua teman saya itu terdiri dari 5 bab.
Mungkin film ini tidak cukup untuk menerangkan semua bab itu. Mudah-mudahan ke depan saya akan buat per bab dan bab selanjutnya. Ya, sehingga penjelasan buku ini menjadi lebih utuh. Video yang pertama ini hanya memaparkan keberadaan buku ekonomi budaya ini, ya anggaplah sebagai sebuah bedah buku lah kira-kira gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini bisa memberikan saran maupun kritik. Saya harapkan kritik. Mengapa kritik? Kritik merupakan sebuah sumber yang sangat bagus untuk memperbaiki buku ini biar lebih bagus ke depannya. Jadi budaya sebagai instrumen ekonomi memberikan sumbangan ke batang tubuh ilmu ekonomi itu sendiri. Ya, bagaimana budaya itu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada. Bagaimana budaya sangat mengakar. Bagaimana budaya dengan ciri khasnya keharmonisan itu sendiri. Bagaimana keharmonisan berkolaborasi dengan persaingan yang begitu ketat. Tentu dengan didukung dan dikuatkan oleh teori-teori yang ada. Mengapa? Karena kita sebagai insan intelektual tidak lepas dari kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Ya, jadi buku ini penuh dengan cerita, ditampilkan dengan gaya anak-anak kira-kira gitu. Mengapa anak-anak? Karena kita tidak bisa lepas dari kehidupan anak-anak sendiri itu sendiri gitu. Mengapa? Karena kita berasal dari anak-anak, kira-kira gitu. Anak-anak sangat mudah untuk memaafkan kalau terjadi suatu kesalahan. Ya, rohnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan karikatur, dengan gambar-gambar, dengan cerita memudahkan mahasiswa dan masyarakat untuk memahami bagaimana ekonomi budaya itu bekerja di dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber sosial, modal sosial, dan lain-lainnya yang disentuh dengan sentuhan-sentuhan religius yang disematkan ke dalam bentuk seremonial atau upacara dan upakara. Itu yang kental yang ada di Bali. Bagaimana nuansa-nuansa itu menggerakkan roda-roda ekonomi budaya yang ada. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan tentang keberadaan buku ekonomi budaya ini sendiri. Mudah-mudahan kedepannya film-film berikutnya menjadi lebih detail per bab dan per bab. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya.